menyenangkan gitu ya. Kalau ada yang lagi galau-galau, ada yang lagi suntuk gitu ya, pingin mood booster, kayaknya cocok. Dan emang paling cocok biasanya ngemil ya kan, makanan yang manis-manis. Aduh, itu obatnya. Sama halnya sore hari ini yang membawakan saya obat untuk kita semua, ada owner dari Bun Faiza Snack, ada Kakak Inggit Ulan dari Assalamualaikum, selamat sore Kakak Inggit. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggil apa ini, kakak atau mbak atau apa? Panggil kakak saja. Oh, panggil kakak saja ya. Iya, biar lebih kedengaran lebih muda begitu ya. Menolak tua. Menolak tua. Hashtag menolak tua. Oke, baik. Nah, smart listener, obrolan kita sore hari ini bersama dengan Kakak Inggit ini akan mengulik bagaimana sebenarnya perjalanannya membangun usaha kuliner ini gitu ya, yang bermarkas di Kabupaten Goa. Iya. Tapi pasarnya bukan hanya di Goa, smart listener, kemana-mana ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bahkan saya lihat ini followersnya, wah banyak nih teman-temanku ini di Makassar yang berlangganan sepertinya ya. Dan wah, terbukti smart listener, kalau misalnya Anda nonton sekarang di live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar, kelihatan tuh seperti apa menggodanya warna-warna cemilan dan kue-kue yang aduh ada di depan mata kita gitu ya. Untuk saya agak-agak terhalang monitor ya. Kalau misalnya tidak ada monitor, saya langsung salvo. Sekali lagi selamat datang ya. Kakak Inggit sudah mau hadir di studio Smart FM Makassar. Nah, di Sedia Inspirasi sore hari ini, smart listener, Anda juga bisa bergabung. Boleh tanya-tanya, mau sharing juga boleh. Boleh langsung ke WhatsApp di 0811461011 atau boleh langsung komentar di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang. Nah, Kakak Inggit, ini Bun Faiza Snack ya. Ini usaha keberapa? Usaha yang pertama memang dibangun atau sebelumnya udah pernah atau gimana? Ini usaha pertama. Usaha pertama ya. Sejak kapan? Sejak 2013 akhir. Oh, sudah lama ya? Iya, 2013 akhir. Terus berjalan masih stuck, biasa-biasa saja. Naiknya itu dari 2016 mulai ikut warawiri ke dinas-dinas door to door. Habis door to door dikenal sama dinas, dipanggil ikut pameran sama beberapa teman-teman. Iya. Dari situlah kemudian sampai sekarang ya. Iya, dari situ. Berarti 2018 ke 2013 ya. Iya. 2013 ke 2021 udah kurang lebih 8 tahun. Iya, 8 tahun. Gitu ya. Wah, ini pasti bukan perjalanan yang sebentar ya. 8 tahun kalau manusia itu berarti sudah SD nih. SD kelas 3 lah. Iya. Sudah besar Mi, sudah pintar Mi, ya kan. Nah, berarti juga ada proses yang dilalui kan ya. Dari 2013 sampai 2018. Awal-awalnya dulu bagaimana membangun, atau apakah dari dulu memang namanya Bun Faiza Snack Mi, atau sebelumnya ada nama lain gitu? Memang sudah dari awal itu namanya Bun Faiza. Awalnya cuman keripik biasa, keripik daun jeruk biasa. Terus ke mana? Promosi ke teman-teman suami. Teman-teman kerja suami, naik. Oh iya, banyak peminatnya. Ya, teman-teman bilang, ini saja dilakukan. Ya sudah, di jalan-jalan. Terus suka coba-coba bikin masakan segala macam. Pas mereka coba, jual juga ini. Jadi lama kelamaan ya, nah itu terus dibikin. Semakin lama sampai sekarang sudah bervariasi jualannya. Oke. Jadi awalnya dulu di 2013 itu bahkan pertamanya adalah keripik. Iya. Keripik daun jeruk. Kayak keripik bawang tapi saya kasih daun jeruk. Oke. Iya. Berarti wangi dong ya. Iya, wangi. Tapi sampai sekarang keripik itu masih ada. Masih ada. Dan itu adalah produk pertama. Iya, produk gitu pertama. Ya. Tapi Kakak Inggit sendiri ini backgroundnya apa sih?
apakah anak tata boga atau punya background ekonomi, anak ekonomi atau seperti apa? Backgroundnya bukan anak tata boga, Mhm. bukan anak ekonomi, cuma dari tamatan SMA. Aha. Iya, tapi pernah kerja di satu pembiayaan. Oh. Habis itu resign, terus sudah kayak malas lagi untuk masukkan lamaran. Iya. Jadi mending usaha saja. Mhm, mhm. De- Itu di tahun berapa tuh memilih untuk resign? tahun 2012 awal. Oke. Berarti bisa dibilang ini berlanjut ya, dari 2012 resign. Iya. Kemudian 2013 akhirnya menentukan sikap untuk memulai usaha. Iya. Gitu ya. Apa waktu itu yang bikin mau Kak resign saja deh, mau Kak bikin usaha, nggak mau malah ya kerja sama orang gitu. Resign itu karena pengen punya anak sih. Mhm. Iya, dokter bilang, sudah wanti-wanti dokter, mau punya anak atau mau mau Cari uang. karir. Iya, karir, benar. Saya bilang mau punya anak, Dok. Mm-mm. Oh ya, kalau begitu resign. Aha. Dari situ saya resign. Oke. Habis resign sempat masukkan lamaran di beberapa, sempat diterima, sudah sempat kerja juga sehari, anak sakit. Oh, oke. Jadi ya mungkin Allah sudah kasih tahu anaknya ndak restui kalau kerja lagi. Iya. Mending ngurusin anak Iya. gitu ya. Mending urus anak. Jadi saya pikir, oh iya deh, usaha sambil fokus urus anak itu lebih bagus. Mhm. Jadi waktu itu memilih resign karena lagi program ya, Iya. lagi promil dan berikhtiar ceritanya untuk punya momongan gitu Iya. ya. Ketika dikasih malah ini jadi satu emang kalau perempuan ya, memang kita Emosinya lebih tinggi ya. kalau perempuan tuh gini, memang kan multi peran ya. Iya. Perempuan gitu ya, kita bisa bekerja, bisa jadi ibu, bisa jadi istri, bisa jadi pebisnis, apapun kita bisa jadi. Tapi kembali lagi ke kodrat gitu ya. Iya. Kita sebenarnya hadir atau ada di dunia ini untuk apa sih gitu? Iya. Atau kita menikah atau bahkan kita tuh jadi seorang perempuan ujung-ujungnya buat apa sih gitu ya? Dan itu yang dipilih sama Mbak Iya. Inggit ya sampai sekarang akhirnya Sampai sekarang. memilih untuk mendedikasikan hidupnya ngurus rumah tangga, ngurus anak. Iya. Gitu ya, Ngurus luar biasa. Ini salah satu contoh di Smart Listener, perempuan yang akhirnya harus mengorbankan karir gitu ya, memilih satu pilihan yang luar biasa. Iya. Ini nggak main-main pilihannya. Nah, untuk Anda juga mungkin punya cerita yang sama dan akhirnya dari pilihan yang berat itu akhirnya sekarang dikasih jalan nih ceritanya sama Tuhan gitu ya. Iya. Untuk ada satu ladang pahala, ladang rezeki lain Iya. gitu.